untuk model yang sama dalam kurun waktu 3 tahun itu kenaikannya udah sangat luar biasa. Justru itu kita baru bisa menamakan investasi kalau harganya memang istilahnya kalau kita mau menjual barang tersebut ada nilai jualnya. Lukisan, jam tangan, bahkan tas tangan dengan harga fantastis kini bukan sekedar barang konsumsi, tapi juga bisa menjadi sebuah investasi. Pemiliknya bisa menjual kembali dengan harga lebih mahal. Saya Hera F. Harin mengajak Anda mencari tahu seluk-beluk investasi barang mewah bersama seorang perencana keuangan, Lisa Sumarto, dalam Pundi-Pundi. Sebelum bincang-bincang saya dengan Mbak Lisa, rekan Joanna Tasya Lambe akan memberikan fakta dan data untuk Anda. Berikut rangkumannya. Angka pertumbuhan ekonomi yang terus naik membuat populasi masyarakat kelas menengah atas di Indonesia semakin bertambah. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, angka konsumsi barang mewah pun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kamar Dagang Indonesia mencatat, kelas menengah atas yang berisi high net worth individuals meningkat sangat tajam di Indonesia, mencapai sekitar 100.000 jiwa dan tumbuh lebih cepat daripada Cina. Dan kelas menengah atas yang terdiri dari high net worth individuals ini ternyata mayoritas terdiri dari penduduk Jakarta. Sebagai contoh, penjualan mobil mewah Ferrari pada tahun 2012 lalu di Indonesia mencapai angka sebesar 1,1 juta unit dan 80% pembelinya ternyata adalah warga Jakarta. Dan hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pembelian terbanyak se-Asia Tenggara. Selain itu, produk bermerek dunia seperti tas jinjing Hermes yang harganya bisa mencapai 1 miliar rupiah ternyata menjadi tas yang paling laku di Indonesia. Sebagai catatan, pada kuartal pertama 2013 ini, Hermes mencatat angka penjualan hingga mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 10 triliun rupiah, naik 10,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dan ini terjadi berkat pembelian yang tinggi dari konsumen di Asia. Sikap konsumen Indonesia ini menunjukkan konsumen yang berada pada kelompok masyarakat kelas menengah atas. Sekarang udah menjadi tren ya, seperti misalnya lukisan, kemudian aksesoris seperti tas, kemudian jam. Ini menjadi sebuah alternatif investasi ternyata barang-barang yang dikoleksi ini. Selain itu, apalagi selain misalnya lukisan, terutama untuk female, untuk wanita, apa yang bisa dijadikan selain juga untuk style juga bisa jadikan sebuah investasi misalnya. Kalau saya lihat ini yang memang paling sebuah investasi yang paling menjanjikan ya dari barang-barang luks ini adalah tas. Mengapa tas? Mungkin karena terbuat dari kulit ya, karena gimana pun juga kan kulit ini adalah suatu produk yang tidak murah ya, sehingga juga sulit mencarinya. Kemudian apalagi kalau kulit ini adalah kulit-kulit eksotik seperti dari kulit buaya seperti itu, yang bisa memberikan nilai investasi yang tinggi. Sesungguhnya berapa lama dari ketika seorang itu berbelanja sehingga bisa disebut sebagai sebuah investasi? Berapa lama jangka waktunya untuk luxury goods itu sendiri? Untuk luxury itu biasanya memang nggak bisa jangka pendek ya. Jadi biasanya itu 3-5 tahun baru menghasilkan sebuah nilai investasi yang bisa memberikan return yang cukup signifikan. Mengapa perlu waktu sebegitu lama, 3-5 tahun, dan nilai apa yang akhirnya menjadi meningkat dan bisa kita sebut sebagai sebuah investasi? Ya, jadi misalnya tas, misalnya tas produknya. Nah, biasanya mereka setiap tahun ini menaikkan harga. Oke. Ya. Nah, oleh karena itu harganya juga berarti kan semakin tinggi setiap tahun. Jadi pada saat seseorang misalnya beli, saya misalnya membeli ini ya di tahun 2008, harganya misalnya masih 100 euro. Dan kemudian di tahun berikutnya harganya akan naik, misalnya naik 150 euro. Dan di tahun ketiga akan naik menjadi 200 euro. Nah, pada saat saya ingin menjual, biasanya secondary-nya ya, tas saya yang second ini, saya mau jual lagi, itu biasanya mengikuti harga tidak jauh dari harga barunya tersebut. Itu yang salah satu faktornya. Terus faktor kedua juga biasanya modelnya kan ganti-ganti. Oke. Dan yang inovasi model juga menjadi salah satu faktor ya. Iya. Jadi pada saat kita beli, ternyata barang tersebut tidak diproduksi setiap tahun. Limited edition misalnya. Betul. Jadi ini juga kan berarti orang-orang yang tidak memiliki barang tersebut, belum memiliki barang tersebut, ingin mencari di pasar secondary-nya. Nah, ini juga yang membuat harganya
naik juga. Oke, jadi ini adalah tas dari buatan Prancis ya, yang sangat terkenal dan katanya saat ini adalah memang nomor 1 yang dicari di bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Eropa, tapi di seluruh dunia ya. Itu adalah Hermes dan ini adalah modelnya Kelly bag ya. Oke, ini 120 juta. Kemudian yang lain itu masing-masing bisa dijelaskan, Mbak Lisa? Ini lebih murah karena menggunakan kanvas. Ini harganya sekitar 20 jutaan. 20 jutaan untuk karena terbuat dari kanvas. Kemudian itu ada Chanel. Ada Chanel. Chanel juga salah satu merek yang terkenal ya. Ini harganya kira-kira 35 jutaan. 35 terbuat juta. dari kulit juga ini. Kulit khusus ya? Ya, kulit khusus dan sangat sangat supple ya. Supple itu apa ya? Sangat lembut ini kulitnya ya. Terus kemudian ini ada Louis Vuitton, pastinya juga semua orang tahu nama Louis Vuitton. Dan Louis Vuitton itu adalah salah satu merek yang malah boleh dibilang the most powerful brand di dunia saat ini. Bila ada yang ingin berinvestasi dengan barang-barang mewah seperti ini, apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, memang ini juga ya ada faktor investasi. Barang mahal. Dan kita juga tahu barang ini memang bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Justru itu kita baru bisa menamakan investasi kalau harganya memang istilahnya kalau kita mau menjual barang tersebut ada nilai jualnya, bukan ya. Karena tidak semua barang atau tidak semua tas yang dijual kembali itu ada nilainya. Sedangkan yang merek-merek tadi kita sebut yaitu Hermes, Chanel, dan Louis Vuitton ini memang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Oleh karena itu kita bisa menyebutnya investasi. Jadi tidak semua brand mempunyai nilai jual kembali. Kita juga harus mengamati market secondary-nya ya, secondary market. Karena kalau kita menjual barang-barang ini bukan di tokonya kembali ya. Jadi kita menjual di butik-butik yang memang khusus menjual barang-barang second. Memang ada, dan ini sudah juga online ini sudah banyak, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kita memang harus mengamati pasarnya sendiri. Jadi kita juga jangan sampai nanti ingin memiliki tas, ingin berinvestasi, tapi ternyata tidak ada di secondary marketnya. Nah, kalau untuk berinvestasi barang-barang yang selain bisa menjadi nilai investasi, juga untuk para wanita juga bisa menjadi sebuah style ya, sebuah kebanggaan tersendiri. Apa bedanya dengan investasi yang lebih liquid, misalnya kita lihat ada saham atau mungkin juga investasi bentuk lain, properti dan lain sebagainya. Apa yang membedakan investasi luxury good ini dengan investasi bentuk lain? Nah, yang membedakan memang terus menikmati barang-barang ini, karena nggak bisa misalnya saya memiliki sekian dana buat berinvestasi, kemudian saya memilih buat berinvestasi ke tas. Karena sebenarnya memang ini sebuah investasi, tapi adalah sebuah alternatif investasi. Sebelum membeli barang-barang luxury goods ini sebagai investasi, memang sebaiknya kita harus sudah memiliki investasi lain yang lebih liquid. Contohnya adalah saham, logam mulia, kemudian reksadana, properti. Jadi semua ini memang hanya sebagai akhirnya alternatif investasi. Baik, artinya luxury good itu bukan prioritas untuk investasi, tapi menjadi sebuah alternatif lain. Tapi plusnya adalah bisa dibawa sambil untuk berjaya ya, Mbak Lisa. Kita tahan dulu sampai di situ, Mbak Lisa. Kita akan lanjutkan kembali. Sesaat lagi Pundi-Pundi akan kembali dengan investasi pada tas tangan bermerek. Kembali bersama saya Hera F. Hari dan perencana keuangan Lisa Sumarto di Pundi-Pundi. Bagi Anda para penggila fashion, ternyata bisa menjadikan tas serta jam tangan bermerek sebagai pilihan berinvestasi. Ya, siapa sangka benda yang biasanya juga menjadi pemanis atau penghias tangan ini ternyata memiliki nilai investasi yang tinggi. Tak sedikit warga Indonesia yang gemar membeli barang-barang mewah.
tas tangan Hermes asal Prancis adalah merek tas mewah yang laris di Indonesia. Harga termurah dari merek ini berkisar 20 juta rupiah dan yang termahal mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Ada yang menarik, sebagian pembeli barang mewah ini memilikinya untuk tujuan investasi. Untuk orang-orang yang resellers yang bukan dari official boutique kan juga banyak gitu, dan mereka bisa membuat ternyata tas itu bisa dijadikan satu investasi loh dengan mereka menjadi resellers gitu. Jadi pada saat mereka beli tas di official boutique di luar, kemudian harga di official boutique di Jakarta udah naik kurang lebih sekitar mungkin 20-30%. Layaknya sebuah investasi, dalam jangka panjang harga barang-barang mewah ini bisa berlipat kali nilainya. Kalau mengenai apalagi untuk brand-brand tertentu, misalnya contoh ya, kita beli satu tas, satu brand, itu tahun 2010 harganya sekitar 2.650. Kemudian tahun 2013 itu harganya sekitar 4.600-an. Jadi untuk model yang sama dalam kurun waktu 3 tahun itu kenaikannya udah sangat luar biasa. Jadi kalau ngelihat dari itu untuk satu brand A, ya itu 3 tahun gitu. Kalau misalnya dia nyampe di sini, harga secondary marketnya yang dijual adalah harga waktu dia beli 2010. Meningkatnya kelas menengah atas di Indonesia turut meningkatkan konsumsi pada barang mewah. Data Bank Indonesia tahun 2012 menyebut 60% dari penduduk Indonesia sudah masuk kelas menengah atas dengan produk domestik bruto per kapita sebesar $3.850 Amerika per tahun. Nah Mbak Lisa, bila kita melihat kenyataan yang terjadi di kehidupan masyarakat, tadi bicara kita mengenai itu juga meningkatkan status sosial. Sekarang sih ya, tahun-tahun belakangan ini memang boleh dikatakan Hermes adalah merek yang paling dicari, terutama model yang tadi itu, yang Kelly bag dan satu lagi adalah Birkin bag. Birkin bag dan Kelly bag itu adalah tipe dari Hermes itu sendiri. Oke, selanjutnya brand Terus apa lagi? kemudian Chanel itu juga banyak dicari ya, walaupun Chanel sudah nggak ada ya, tapi ternyata namanya itu begitu luar biasa, begitu powerful di dunia fashion sehingga barang-barang ini tetap dicari oleh seluruh wanita pencinta fashion di seluruh dunia ya. Terus kemudian yang ketiga adalah Louis Vuitton. Kelly bag misalnya dibeli dengan harga 120 juta. Untuk dalam jangka waktu berapa itu menjadi berapa ratus juta lagi misalnya? Bagaimana penghitungannya Mbak? Kira-kira itu 1 tahun ya sampai 3 tahun ya, dan itu bisa memberikan margin 10-30%, bahkan untuk misalnya nih ya, contohnya saya belinya nggak di Jakarta. Kalau di Jakarta kan pasti udah mahal, ya karena memang sudah dibawa oleh orang yang berbelanjanya di Paris contohnya ya. Terus kemudian kita belinya di Jakarta harganya sudah 120. Mungkin marginnya nggak akan banyak ya, mungkin kenaikannya. Di butik resmi di Indonesia harganya maupun di reseller-resellernya. Dan sekali lagi kenapa ada reseller, karena memang tidak mudah mendapatkan produk-produk ini ya di negara asalnya ya. Di butik di Jakartanya pun di juga Jakarta juga sulit untuk didapatkan. Oke. Nah, tapi kalau kita sedang tadi ya bepergian ke luar negeri, terus kemudian kita beli tas tersebut, tentu harganya lebih. Jadi mengenai reseller dan juga sebagai investor bila kita ingin berinvestasi, sesungguhnya posisi mana yang lebih menguntungkan? Apakah kita sebagai reseller atau justru kita sebagai investor yang lebih menguntungkan? Sebenarnya dua-duanya bisa kita jalani ya, berbarengan. Kalau kita kebetulan lagi jalan-jalan ke luar negeri, terus kemudian kita mempunyai kesempatan untuk membeli tas ya, ya kenapa tidak? Misalnya ada teman-teman yang memang membutuhkan ya, kita bisa menjual barang-barang tersebut, dan itu saya rasa juga sudah common market ya, common practice ya. Terus kemudian juga kalau misalnya kita memang sangat menyenangi atau memang kita pencinta tas-tas tersebut ya, nggak ada salahnya juga kita pakai dulu, kemudian nanti setahun atau 2 tahun baru kita
jual lagi dengan nilai tambah tadi itu ya. Dalam hal ini berarti kita sebagai investor. Baik, bila kita ingin menjadi reseller, misalnya ada pemesan yang ingin memesan kepada kita, sesungguhnya ketika kita berbelanja ke negara tujuan yang menjadi tempat produksi dari produk tersebut, selain kita juga bisa berbelanja, apakah mungkin kita bisa mendapatkan fee atau benefit lain yang bisa kita dapatkan? Paling enggak dari tax refundnya, karena negara-negara kita dapat tax refund juga. Karena negara-negara Eropa itu kan memang memberikan tax refund yang cukup tinggi ya, tax benefit yang cukup tinggi kalau kita membeli barang-barang luxury ya, terus kemudian kita bawa barang itu untuk digunakan di luar negara tersebut, kita bisa menikmati 10-12% dari tax yang bisa kita klaim. 10-12% itu dari harga produk. Ya. Baik, Mbak Lisa, kita akan sambung kembali pembicaraan ini, kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut, tetaplah bersama Pundi-Pundi. Selanjutnya kami akan mengupas masalah apa saja yang akan muncul saat menginvestasikan uang pada barang mewah dan bagaimana mengatasinya. Tetaplah di Pundi-Pundi. Ketika memutuskan untuk investasi pada barang mewah, pasti akan dihadapkan dengan berbagai kendala. Di antaranya adalah yang akan disampaikan oleh rekan Joan berikut ini. Kini memiliki barang mewah bukan hanya sebagai simbol status sosial seseorang dan juga penunjang penampilan, tapi bisa dijadikan pilihan investasi. Karena itu perhatikan beberapa hal berikut yang bisa menjadi hambatan keputusan investasi barang mewah Anda. Bagi Anda para investor atau calon investor yang ingin membeli barang mewah, jangan lupa untuk selalu mencari informasi mengenai secondary market dari barang-barang mewah tersebut. Upayakan Anda selalu mengikuti perkembangan nilainya di pasar dan tahu kemana harus menjualnya. Contohnya saja seperti tas tangan yang merupakan investasi jangka panjang, harganya akan semakin meningkat bila semakin sulit dicari. Selain itu, harga barang-barang mewah yang sangat fantastis tentunya akan sangat menguras kantong Anda. Tapi pastikan Anda tidak membeli barang-barang tersebut dengan kartu kredit. Karena belum lagi Anda menikmati keuntungannya, Anda sudah harus tersiksa dengan besarnya bunga yang harus dilunasi. Terakhir, malas mencatat juga bisa menjadi masalah ketika berinvestasi barang mewah. Setelah Anda mencari tahu mengenai perkembangan nilainya di secondary market, buatlah catatan untuk diri Anda mengenai harga asli dan juga perkembangan harga secondary marketnya, serta bagaimana kondisi barang tersebut. Dan membeli barang mewah sebenarnya sah-sah saja, asal tetap cermat dan bisa mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Ya, terima kasih Joan atas ulasannya. Mbak Lisa, tadi kita kembali ke persoalan investment in luxury goods itu sendiri. Lalu kendala apa saja yang biasanya akan dihadapi oleh para investor barang-barang mewah ini ketika akan memulai atau sedang dalam proses investasi tersebut? Nah, kendalanya adalah misalnya kita memutuskan nih, oke, saya mau berinvestasi di barang-barang luxury goods ya. Nah, ini kan memang sangat spesifik ya, sangat segmented dan pasarnya juga boleh dibilang sangat khusus ya, tidak terbuka lah, tapi memang komunitasnya cukup besar ya. Nah, kendalanya adalah biasanya ternyata barang-barang yang kita beli ini ya tidak menjadi tren. Ya, kita udah bicara fashion nih ya, karena kan memang ini barang-barang fashion pada akhirnya. Dan kalau tidak menjadi tren lagi, berarti kan tidak diminati oleh masyarakat. Nah, di sini kita akan kesulitan untuk menjualnya kembali. Kalaupun kita bisa menjualnya kembali, harganya pasti tidak seperti yang kita harapkan. Tidak menjadi sebuah investasi. 10 atau 30% tadi itu. Betul, ya. Jadi ini adalah salah satu kendalanya juga gitu. Terus kemudian yang kedua adalah memang ternyata di dalam biasanya di proses jual belinya ini, dan karena ini juga banyak dilakukan online ya. Ini juga harus berhati-hati, ternyata memang banyak juga ya semacam penipuan. Jadi dimana kan kalau kita online kan susah ya, mau jual barangnya dulu atau mau kita terima uangnya dulu. Betul. Sedangkan si bayarnya juga mau mentransfer dulu, ternyata dia juga ada ketakutan bahwa
ternyata barangnya tidak dikirim. Karena gimana pun juga ini adalah barang-barang yang tidak murah. Betul. Ya, ini harganya sangat mahal. Jadi kita memang juga harus berhati-hati kalau kita masuk ke online, memang kita harus masuk ke situs-situs yang memang sudah besar dan sudah teruji kredibilitasnya. Nanti kita juga melakukan survei dan kita mengenali komunitas tersebut. Nah, untuk produk-produk sendiri, untuk mengetahui bagaimana produk yang palsu dan yang asli, bisa tidak Mbak Lisa memberikan contoh misalnya untuk tas, bagaimana sebenarnya yang asli itu seperti ini, yang spesifik, yang mungkin orang bahkan tidak terfikirkan bahwa itu adalah sebagai kode bahwa ini adalah produk yang original. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya dari bentuknya, ini kan kayaknya simple aja ya, kayaknya simple aja dari mata kasat gitu, sama kok ya, seperti dijual di mall misalnya seperti itu. Nah itu ternyata memang ada beberapa hal yang memang harus kita benar-benar cermati. Ya. Seperti kulitnya itu memang saya sendiri soalnya udah lihat ya yang bukan originalnya gitu. Dari kelembutan kulitnya itu udah beda dan ada beberapa hal yang memang sulit untuk di copy ya istilahnya ya, seperti contohnya yang Chanel ya, kelembutannya itu kita pasti dengan tangan itu kita bisa membedakan lah bahwa dari situ kita tahu oh ini adalah suatu barang yang memang tidak murah ya. Lalu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, ada tidak tips khusus yang Mbak Lisa ingin sampaikan kepada investor dan calon investor untuk barang-barang mewah ini? Apa tips khususnya ketika ingin berinvestasi barang-barang mewah ini, meskipun ini hanya sebuah alternatif? Ya, jadi memang nomor satu adalah kita harus memelihara barang-barang ini seperti kita juga memperlakukan investasi kita lainnya, seperti properti dan saham ya. Karena barang ini kan akan kita jual kembali, berarti harus memang kita rawat. Karena kalau kita tidak rawat, harganya juga akan jatuh ya. Terus kemudian yang kedua adalah pada saat kita mau menjual, memang kita harus berhadapan dengan orang yang profesional juga ya. Ini value-nya memang yang harus dibayar oleh buyer tersebut. Oleh karena itu memang kita harus ketemu seorang buyer yang juga memiliki misalnya passion-nya sama dengan kita ya. Terus kemudian orang tersebut juga mengerti harga, mengerti value dari barang-barang ini. Baik, jadi intinya Mbak Lisa dari perbincangan kita hari ini bahwa barang-barang mewah ini tidak selalu negatif, ya selalu identik dengan barang-barang untuk gaya hidup saja, untuk komunitas, sosialitas saja, tapi ternyata ada nilai ekonomi di belakangnya bahwa ini sebuah investasi barang mewah. Terima kasih Mbak Lisa sudah hadir bersama kami dalam pundi-pundi kali ini. Demikianlah pundi-pundi episode Investment in Luxury Goods kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dan sampaikan bisa memperkaya wawasan Anda. Saya Hera F. Harin, terima kasih.